Saus, pernah nggak lo ngerasa gini? Secara fisik makin sering ketemu, chat makin rutin, status makin jelas, tapi entah kenapa hati malah terasa menjauh. Kalian duduk bersebelahan, tapi obrolannya dangkal. Kalian barengan tapi rasa nyambungnya pelan-pelan hilang. Dan yang paling bikin bingung, lo nggak tahu mulai jauhnya dari mana. Ini bukan karena cinta langsung habis. Bukan juga karena salah satu tiba-tiba berhenti sayang. Seringkali, jarak emosional tumbuh pelan-pelan tanpa disadari. Dan ketika disadari, rasanya udah telanjur jauh. Di video ini, gue nggak mau bahas teori cinta yang ribet. Gue mau ngajak lo lihat tanda-tanda halus yang bikin dua orang bisa dekat secara raga, tapi jauh secara jiwa. Kalau lo ngerasa ada yang berubah, tapi nggak bisa jelasin apa, mungkin video ini bukan kebetulan. Mungkin ini saatnya lo berhenti nebak dan mulai sadar. Sob, jarak emosional itu jarang datang karena satu kejadian besar. Dia muncul pelan-pelan saat kehadiran berubah jadi kebiasaan. Kalian ada di tempat yang sama, tapi pikiran dan hati kemana-mana. Awalnya masih saling dengar, masih penasaran sama cerita masing-masing. Tapi lama-lama, obrolan jadi formal, jawaban singkat, respons kadarnya. Bukan karena nggak peduli, tapi karena nggak lagi hadir sepenuhnya. Kalian bareng tapi sibuk sendiri, HP di tangan, pikiran di luar, dan tanpa sadar, momen yang harusnya menguatkan justru terlewat. Bukan karena niat menjauh, tapi karena lupa hadir. Masalahnya, kehadiran emosional nggak bisa digantikan dengan kedekatan fisik. Tidur bareng nggak selalu berarti nyambung. Chat tiap hari nggak selalu berarti ngerti. Kalau hati nggak diajak masuk, hubungan pelan-pelan jadi kosong. Sob, manusia butuh didengar, bukan cuma ditemani. Butuh dipahami, bukan cuma ditempelin waktu. Dan ketika kebutuhan itu nggak terpenuhi, jarak mulai tumbuh. Meski jarak fisik nol, kehadiran emosional itu pilihan. Pilihan buat menaruh perhatian. Pilihan buat dengar tanpa nyela. Pilihan buat benar-benar ada, bukan sekadar ada. Dan saat kehadiran itu berhenti dipilih, kedekatan berubah jadi rutinitas, dan hati mulai berjalan menjauh. Sob, jarak di hati sering muncul saat kejujuran mulai disaring. Bukan bohong besar, tapi hal-hal kecil yang nggak lagi diucapin. Perasaan ditahan, pikiran disimpan, dan obrolan yang tadinya hangat, pelan-pelan jadi aman tapi hambar. Awalnya lu masih pengen cerita, tapi responnya dingin atau malah disepelekan. Sejak itu lu belajar satu hal. Enggak semua hal perlu gua bagi. Dan dari situ pintu hati mulai ketutup sedikit demi sedikit. Pasangan lu juga ngerasain hal yang sama. Dia mulai jaga jarak emosional. Bukan karena nggak peduli, tapi karena nggak lagi ngerasa aman buat jujur sepenuhnya. Dan ketika dua orang berhenti merasa aman buat terbuka, kedekatan tinggal formalitas. Sob, keterbukaan itu fondasi keintiman. Bukan soal cerita besar atau rahasia gelap, tapi soal bisa bilang, gue lagi capek, gue lagi butuh ditemenin, tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Kalau setiap kejujuran dibalas defensif, setiap keluhan dibalas debat, lama-lama orang memilih diam. Dan diam yang terlalu lama, jadi jarak yang nggak kelihatan tapi kerasa. Hubungan nggak selalu rusak karena konflik, seringkali rusak karena percakapan yang nggak pernah terjadi. Karena perasaan yang nggak pernah keluar, karena kata-kata yang ditelan demi biar nggak ribut. Dan saat keterbukaan berhenti, kedekatan fisik cuman jadi bungkus, sementara hati udah mulai mengemas diri buat pergi. So, banyak hubungan mulai menjauh bukan karena kurang bicara, tapi karena setiap bicara berubah jadi reaksi. Ada sedikit naik langsung defensif. Keluhan kecil dibalas pembelaan, dan tanpa sadar, percakapan berubah jadi medan perang kecil yang berulang. Di titik ini, orang berhenti bicara untuk dipahami. Mereka bicara untuk bertahan, untuk membela diri, untuk menang argumen. Dan ketika fokusnya menang, yang kalah selalu sama, keintiman. Lo mungkin pengen dimengerti, pasangan lo juga sama. Tapi karena nggak ada yang benar-benar dengar, keduanya merasa sendirian. Meski duduk bersebelahan, Sob, mendengar itu bukan nunggu giliran ngomong. Mendengar itu menurunkan ego dan masuk ke sudut pandang orang lain. Dan itu nggak gampang. Tapi itu satu-satunya cara bikin jarak berhenti melebar. Kalau setiap curhat dibalas solusi, setiap keluhan dibalas kritik, setiap emosi dibalas logika, lama-lama orang capek. Karena yang dia butuhin bukan jawaban, tapi pengertian. Reaksi cepat sering datang dari luka lama, dari ego yang belum selesai, dari ketakutan buat disalahin. Dan kalau itu nggak disadari, setiap percakapan jadi ancaman.
bukan jembatan. Saat mendengar berubah jadi reaksi, hati pelan-pelan nutup. Bukan karena nggak cinta, tapi karena capek terus merasa nggak dipahami. Sob, ada kesalahpahaman besar dalam banyak hubungan. Kalian pikir sering bareng berarti dekat. Padahal kedekatan fisik nggak selalu sejalan dengan keintiman emosional. Bisa ketemu tiap hari, tapi hati jarang saling singgah. Keintiman itu bukan soal jarak tubuh. Keintiman itu soal ruang aman. Ruang buat jadi diri sendiri tanpa topeng. Ruang buat lemah tanpa takut dihakimi. Dan ruang itu nggak otomatis muncul, cuman karena status atau waktu. Banyak pasangan rajin bareng, tapi jarang benar-benar ngobrol. Bukan ngobrol soal jadwal kerjaan atau rencana besok, tapi ngobrol soal isi kepala, isi hati, dan kegelisahan yang nggak kelihatan. Dan ketika itu nggak terjadi, hubungan terasa penuh tapi kosong. Sob, keintiman itu dibangun, dipelihara, dipilih setiap hari. Bukan bonus dari kebersamaan, tapi hasil dari kehadiran yang sadar. Kalau kalian berhenti bertanya, Inatsu jo seuta fonti sesakiyes, berhenti penasaran, berhenti benar-benar mengenal versi terbaru satu sama lain, jarak emosional akan muncul meski kalian nggak kemana-mana. Masalahnya jarak ini sering nggak disadari, karena dari luar semuanya kelihatan baik-baik saja. Tapi di dalam, hati pelan-pelan kehilangan rasa nyambung, dan saat keintiman diganti rutinitas, kedekatan berubah jadi kebiasaan, bukan lagi keterhubungan. Sob, ada satu hal yang sering luput disadari. Hubungan juga butuh tumbuh. Bukan cuma cinta yang dijaga, tapi arah hidup yang diselaraskan. Ketika satu tumbuh, satu diam, jarak emosional pelan-pelan terbentuk. Awalnya nggak kerasa. Cuma beda minat, beda cara mikir, beda prioritas. Tapi kalau perbedaan itu nggak pernah dibicarakan, dua orang bisa jalan bersebelahan, tanpa lagi menuju tujuan yang sama. Kadang lo ngerasa, dia berubah. Padahal yang berubah bukan cuma dia, lu juga. Dan perubahan itu wajar. Yang bikin jarak adalah ketika perubahan itu nggak lagi dirayakan bersama, tapi dijalanin masing-masing. Hubungan yang sehat bukan yang selalu sama, tapi yang mau menyesuaikan diri tanpa kehilangan diri. Yang mau belajar ulang satu sama lain. Yang mau kenal versi terbaru pasangannya, bukan terus nempel ke versi lama yang udah nggak ada. Sob, cinta yang hidup itu dinamis. Kalau berhenti bergerak, dia nggak mati, tapi dia dingin. Dan dingin itulah yang bikin orang ngerasa deket tapi jauh. Jarak di hati sering muncul bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang kesadaran buat bertumbuh bareng, kurang ruang buat berubah tanpa ditinggal, kurang keberanian buat ngomong, gue lagi ke arah sini, lo mau ikut? Kalau kalian mau berhenti menjauh, bukan cuma waktunya yang disatukan, tapi arahnya. Karena dua orang yang tumbuh bersama akan selalu nemu jalan buat saling mendekat lagi. Sahabat, ada fase berbahaya dalam hubungan, terlalu nyaman. Nyaman sampai nggak lagi usaha. Nyaman sampai lupa nanya, lo gimana hari ini? Nyaman sampai nganggap kehadiran pasangan sebagai hal yang pasti. Di fase ini, perhatian berubah jadi kebiasaan, usaha berubah jadi rutinitas, dan rasa spesial pelan-pelan memudar, bukan karena cinta habis, tapi karena cinta nggak lagi dirawat. Banyak orang mikir cinta akan bertahan sendiri. Padahal cinta itu kayak api. Kalau nggak dijaga, dia nggak langsung padam, tapi meredup pelan-pelan. Lo berhenti memuji, berhenti ngedengerin detail kecil, berhenti bikin pasangan ngerasa dipilih setiap hari. Dan tanpa sadar, hubungan berubah jadi aman. Tapi humble, sob, kenyamanan itu perlu. Tapi kalau kebanyakan, dia bisa jadi racun yang halus. Karena manusia nggak cuma butuh stabil, tapi juga butuh merasa berarti. Pasangan yang merasa diabaikan jarang langsung pergi. Mereka menjauh dulu di hati, menarik diri perlahan. Dan saat lu sadar, jaraknya udah keburu ada. Ingat ini, cinta yang bertahan lama bukan yang paling nyaman, tapi yang paling dirawat dengan sadar. Sahabat Sendis, kalau lu ngerasa dekat tapi jauh di hati, itu bukan kutukan, itu alam. Alam bahwa ada sesuatu yang perlu diberesin, dibicarakan, dan disadari bersama. Bukan buat panik, tapi buat berhenti sejenak dan jujur. Jarak emosional bukan berarti cinta udah mati. Seringkali justru sebaliknya, cinta masih ada, tapi cara menjaganya udah ketinggalan zaman. Kalian berubah, tapi hubungannya nggak ikut diperbarui. Sob, jarak ini muncul bukan buat misahin, tapi buat ngingetin. Hubungan nggak bisa jalan otomatis. Dia butuh perhatian, butuh kehadiran, butuh keberanian buat ngobrol hal-hal yang nggak nyaman. Kalau jarak ini diabaikan, dia akan melebar.
Tapi kalau dihadapi dengan jujur, dia bisa jadi pintu buat kedekatan yang lebih dewasa. Kedekatan yang gak cuma seru, tapi juga aman dan saling ngerti. Mulai dari satu hal sederhana, hadir tanpa distraksi, dengar tanpa membela diri, ngomong tanpa nyerang, dan berani bilang, gue ngerasa kita mulai jauh, gue pengen kita deket lagi. Hubungan yang kuat bukan yang gak pernah menjauh, tapi yang berani mendekat lagi setelah sadar pernah jauh. Itu tanda cinta yang matang, bukan cinta yang cuma numpang lewat. Jadi sobi, kalau hari ini lo ngerasa dekat tapi jauh, jangan langsung menyerah. Mungkin ini bukan akhir, mungkin ini undangan buat tumbuh bareng.